peti yang paling ujung kan 2 gini bang. Jadi gini ya, paling ujung ini 2. Tutup petinya tuh keangkat setengah gini. Gue pikir ada orang bekas ngecek, dia lupa lagi tutup. Pada saat gue mau ngecek peti yang belakangnya itu, jadi di dalam peti itu gue ngelihat ada sosok tuh udah kayak pengantin bang. Abang lihat cece bawa gendong bayi nggak? Lihat tuh udah naik taksi udah cabut. Terus dia bilang, abang tau nggak itu siapa? Mas siapa? Itu kan yang 2 hari lalu dikuburkan dari ruangan lantai atas bang. Gue itu terus terang nggak tidur di mes lagi, gue tuh tidur di salah satu kamar di gedung lama yang dulunya bekas kamar jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada narasumber dari Bogor gitu kan, yaitu Bang Edo. Waduh, Bang Edo, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Bang Umang. Sehat Bang ya? Siap. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap, terima kasih. Bang, kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa Bang? Palu gada aja Bang. Apa lu butuh gua ada. Gada. Oh, oke. Palu gada gitu. Palu iya, gada. iya. Sama yang kalau ini atu lagi Bang kalau daerah gua. Apa tuh? Apalagi Bang? Apa tuh? Apalagi Bang? Apalagi Bang? Ada terus dong. Ada terus jadi ada terus gitu kan. Oke. Bang Edo, pada video kali ini ya atau pada kesempatan kali ini nih, Bang Edo ingin menceritakan pengalamannya saat kejadian di mana tuh? Jadi kejadiannya sih di beberapa tempat Bang. Jadi lebih ke kisah hidup gue sih ya. Cuman gue pengen cerita nih ke Bang Umang, barangkali Bang dari subscriber Abang, dari penonton Abang nih ada yang kisahnya sama dan punya solusi. Jadi lebih ke keresahan gue sih yang belum terjawab gitu. Oke, yang pastinya itu jadi misteri. Jadi misteri. Nah, kalau horor beda Bang. Horor kan sebatas ngeliat udah. Misteri kan ini siapa? Kan betul. Gitu. Ya kan? Misteri itu kan nggak ada jawabannya. Betul. Belum tahu jawabannya, bukan nggak ada. Belum tahu jawabannya tahu. gitu kan. Oke, itu kalau boleh tahu Bang, sampai atau mungkin awal kejadian Abang kayak ini siapa sih atau mungkin apa yang dirasakan itu dari tahun berapa itu Bang? Dari tahun 2008 Bang. 2008? Iya. Sampai sekarang. Oh. sampai sekarang. Bahkan next nih, sorry ya. Nyebut profesi nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi next nih, gue tuh ada pekerjaan di luar daerah dengan profesi yang sama juga. Oh, profesi yang sama juga. Padahal dari background gue tuh jauh lah. Maksudnya loncatnya jauh dari background aslinya. Oh, gitu. Oke. Emang namanya rezeki kan udah ada yang ngatur. Betul. Kadang-kadang loncat sono loncat sini. Betul. Bukan berarti wah nggak sesuai basic, enggak. Betul. Ya udah selagi ada kesempatan gas. Ya kan, gas aja udah. Kalau urusan perut nggak bisa ditahan Bang. Betul. Lain cerita urusan dapur mah ya kan. Betul. Oke. Bang, intinya nih Bang, ngalamin kejadian apa tuh Bang? Jadi ini clue-nya aja ya. Di tahun 2008 Bang. Itu gue tuh ketemu sosok orang tua lah, laki-laki, kakek. Dan gue gak kenal itu. Nah, terus pertemuan itu nggak sekali. Jadi ada beberapa kali lah. Tapi semenjak kejadian itu, kok apa yang dia bilang atau apa yang dia pesankan ke gue tuh kayak real. Relate dalam kehidupan gitu? Iya. Oke, paham. Ini sih sorry percaya nggak percaya ya. Tapi memang yang terjadi kayak gitu. Kayak gitu Bang ya. Sampai sekarang pun belum tahu itu siapa. Maksudnya apa? Itu siapa? Belum tahu. Oh. Makanya barangkali ya kan dari cerita gue, subscriber Bang Umang ada yang pernah punya pengalaman sama.
Terus udah ketemu nih solusinya, boleh tulis di komen ya Bang. Nah, itu boleh tulis komen. Namanya manusia kan saling ngingetin Bang ya. Siap. Misalkan ini siapa nih? Oh, itu kali. Dan Iya. setiap manusia kan punya kelebihannya masing-masing Siap. gitu kan. Dan dimana ya pasti gue yakin banget di balik pengalaman Bang Edo ada pelajaran. Yang penting kan pelajaran Iya, nih gitu hikmahnya, kan. Bang. Hikmahnya gitu kan. Oke Bang Edo, gue udah penasaran gitu kan. Siap. Teman-teman ngopi horor juga udah penasaran. Ngopinya udah pada habis tuh kopinya. Oh, siap. Mungkin kita langsung masuk cerita aja kali ya? Boleh, Oke. boleh banget. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sigat. Jadi ceritanya nih dari awal nih Bang ya, Iya. biar jelas ya. Jadi gue punya cewek nih Bang, dari tahun 2005. Itu udah deket banget lah. Nah, pada saat tahun 2008, gue sama cewek gue nih kan sama-sama kerja di Jakarta nih. Tepatnya gue di kota, cewek gue di Lebak Bulus. Nah, satu ketika gue pulang kerja nih mau ke tempat cewek gue nih. Naiklah Kopaja, dulu zaman Kopaja Bang, di 2008 kan, naiklah Kopaja nih, kota Lebak Bulus. Nah, pas gue naik tuh gue duduk di sebelah orang tua, kakek-kakek lah. Tapi itu pada saat itu biasa Bang, biasa dalam arti ya selayaknya orang naik kendaraan umum gimana sih, nggak ada tegur sapa, nggak ada perbincangan. Jalanlah sekitar setengah jalan, waktu itu adanya di daerah Simpruk Bang. Oh, Simpruk. Nah, tiba-tiba si orang tua ini sama gue nih ngomong gini, Masnya punya pacar ya? Katanya. Oh iya Pak, punya Pak. Gini Mas, kayaknya Masnya putusin aja. Jadi sampai kapanpun, dipaksakan bagaimanapun, Masnya bukan jodoh sama dia. Nah, berhubung di umur segitu, gue kan masih brutal nih Bang. Iya. Gue gak peduli deh, lu ngomong apa ya kan dalam hati nih. Cuma realnya sih ya aja. Oh iya Pak, makasih Pak gitu kan. Cuma kan udahlah, gue ngambil pusing. Nah, setelah dari situ 2010 gue putus. Padahal udah kalau kata bahasa security-nya nih A1 bakalan merit gitu, pasti gitu ya kan. Tapi 2010 gue putus Bang. 2010 gue putus. Nah, terus depresi nih. Ya anak-anak zaman segitu gimana sih ya kan? Depresi. Terus gue tuh teringat kenangan gue waktu SMP Bang. Gue SMP sekitar 2002-an lah ya. Tahun 2002 tuh gue main. Kalau di Bogor tuh orang sebutnya curug Bang. Oh, curug. Air terjun. Air terjun. Iya, Oke. air terjun. Nah, kebetulan curug itu belum banyak dieksplor orang. Biasanya kan kalau di Bogor tuh banyak, kalau lo masuk curug lo harus bayar dong. Kalau ini enggak. Jadi belum dikelola masih gitu natural ya? lah ya, Oke. belum ada pengelolaan. Nah, gue teringat, gue dulu sering kesana nih. Nah, jadi pada saat gue teringat itu, jadi gini Bang, gue gambarin visualnya dulu. Sebelum ke curug itu, dari jalan utama tuh kita harus masuk ke kayak kaki Gunung Salak Bang. Kaki Gunung Salak. Nah, salah satunya gue ceritain tempatnya boleh ya? Iya, boleh. Jadi di salah satu alternatif menuju arah Sukabumi. Nah, dari jalan tuh lu ketemu biasa kampung-kampung, baru kayak hutan pohon Bang, kayak banyak pohon gitu. Sekitar hampir 1 kilo lah, 500 meter lebih, baru lu ketemu ladang nanas Bang. Nanas semua tuh. Nanas semua. Nah, dari situ barulah ada satu kampung. Gue sebut kampung juga gimana ya, karena sedikit sekali rumahnya Bang. Kalau gue bilang satu RT juga nggak mungkin karena sedikit. Dikit ya. Tapi cuma di situ. Tapi kalau dari jalan tuh sekitar adalah 2 kilo Bang. Kita bilang mungkin kampung terakhir kali ya. Ya mungkin Iya. gitu. Nah, biasalah kalau gue lewat situ tuh Bang. Jadi si orang tuanya nih nawarin kita nih supaya anaknya nemenin kita ke air terjun itu.
Gitu. Itu kejadian gue di 2002 pada saat SMP. Nah, kejadian itu kepikir lagi nih sama gue di tahun 2010 pada saat gue depresi tuh bang. Oh boleh nih buat curhat gitu kan. Ya nggak sih, karena gue tuh susah buat cerita sama orang bang. Susah karena memang gimana ya, gue nggak mau ngebebanin orang lah gitu kan. Nah akhirnya gue ke situ lah bang di tahun 2010. Ke situ dengan kondisi visual yang sama dengan 2002. Visualnya sama bang, visual kampungnya sama. Logiknya kan gini, 8 tahun sudah silam biasanya orang tuh ada perubahan di si Tata letak ya kan. Tapi kalau untuk mukanya sih gue nggak inget yang lalu seperti apa gitu kan. Jadi gue ke situ. Nah pada saat gue ke situ sama, gue ditawarin bang. Jadi kayak kesananya sama siapa sendiri, ditemenin aja sama anak saya kayak gitu ya kan. Nah ini ya cewek, cantik bang, cantik. Jadi singkat cerita tuh gue masuk rumahnya, ngobrol-ngobrol sama orang tuanya juga, ditawarin kopi lah. Nggak lama dari situ pergilah gue ke air terjun itu sama si cewek yang di kampung itu. Pergilah ke sana, nggak ada yang aneh bang, biasa aja. Pada saat ke sana tuh biasalah curhat ya kan, namanya orang baru putus ya kan, masih drop. Nah nggak ada apa-apa di situ. Singkat cerita gue balik sampai gue anterin si cewek itu ke rumahnya. Balik dari rumahnya, gue inget betul bang, jalan di situ gue inget betul lah, karena akses di situ tuh jarang sekali yang kayak udah dibuka. Kalau anak gunung bilang aksesnya ada yang udah terbuka, ada yang buka sendiri kan gitu. Kalau itu udah terbuka bang, jadi jarang sekali lah. Pasti lu inget banget lah kalau udah lewat situ, baliknya pasti lewat situ kan gitu. Nah singkat cerita tuh dari situ gue nyasar bang. Nah satu titik tuh kayak ada jalan setapak bang. Kayak ada jalan setapak. Ini siang ya bang ya? Siang ya, karena gue berangkat dari jam 10 bang, jam 10 pagi. Ini siang, gue di Curug pun gak lama lah. Paling kejadian itu sekitar jam 12 lewat. Jam 12 siang lewat lah. Karena matahari lagi terik-teriknya. Nah di jalan setapak itu gue lihat nenek-nenek bang. Dia lagi sapu-sapu gitu. Tapi kostumnya kebaya tua ya. Tapi nggak disanggul kayak orang mau nikahan, nggak. Jadi biasa natural orang desa lah. Itu kayak terurai gitu? Terurai. Jadi kayak natural orang desa lah gitu. Lagi sapu-sapu. Karena gue merasa ini jalan yang bukan gue lewatin nih. Gue tanya, Nek, mohon maaf kalau jalan terdekat untuk ke jalan raya utama kemana ya? Dia nggak jawab bang. Dia tuh sambil sapu-sapu nih, cuma nunjuk. Tapi mukanya nggak ke gue. Jadi ini nenek nih menghadap ke sana. Nah gue nih nanya di belakang dia. Tapi dia nggak mau menghadap ke gue, tapi sambil sapu-sapu. Dia cuma nunjuk gini. Oh yaudah nih, makasih ya, tanpa ada ini ngomong nggak ada jawaban. Tapi hanya gerak tubuh aja ya. Gue ikutin jalan itu bang. Memang jalan itu nggak putus bang, bener jalan itu nggak putus. Gue ikutin jalan itu sekitar jam 2-an lah ya. Jam 2 atau setengah 2 lah, jam 2 kurang. Gue tiba di jalan yang beraspal, terus gue susuri itu. Gue keluar di salah satu taman nasional yang ada di Bogor. Nah, jadi logikanya bang, kalau dari tempat gua masuk dan tempat gua keluar, apalagi dengan Gunung Salak yang teksturnya seperti itu antara gua harus begini atau gua harus begini bang, ya kan? Kalau realnya, nah cuma kan gua pikir gua mungkin mengitari. Akhirnya gua pulang naik ojek, sampai ketemu angkot di jalan besar, gua naik angkot, sampai ke rumah tuh, yang bikin gua kaget tuh orang tua gua nangis bang, orang tua perempuan, Ibu tuh nangis. Terus ternyata bang, itu udah banyak saudara gue di rumah bang. Jadi menurut mereka, gue udah hilang 3 minggu. Wah, merinding gue. Gue memang dari dulu suka jam tangan. Jadi gue kemana-mana selalu pakai jam tangan. Di realnya gue berangkat jam 10, sampai rumah itu jam 3 sore bang. Tapi menurut keluarga gue di rumah tuh, gue udah hilang 3 minggu. Makanya di rumah gue tuh banyak saudara-saudara, orang tua, sampai ibu gue tuh sampai nangis lah. Nah itu salah satunya bang, salah satu kisah yang gue alami setelah kejadian 2008 itu. Nah dari situ bang, singkat cerita, gue nih diterima bang di salah satu rumah duka di Jakarta. Oke. Untuk posisinya bang? Sebagai security. Oke. Sebagai security.
Nah, jadi awal mula, ini langsung aja ya, langsung aja. Jadi awal mula gue kerja bang, jadi security itu, gue tuh nggak ada basic bang sebenarnya. Cuman ya biasalah, kita kan ada yang kenal gitu kan. Oke, masuk lu mau nggak? Oke lah, daripada kita nganggur. Berarti kan. relasi pertemanan lah. Relasi pertemanan, betul. Akhirnya gue masuk di situ. Nah, jadi mungkin security yang udah pengalaman banyak yang tahu, di security itu ada namanya kita tes mental bang. Tes mental? Oke. Jadi gue boleh gambarin secara singkat visual tempat gue kerja dulu ya. Nah, rumah duka gue ini gedung baru. Di sebelahnya ini ada gedung lama. Gedung lama yang terbengkalai. Tapi kalau abang mau masuk ke gedung lama, akses satu-satunya hanya lewat gedung baru bang. Hanya lewat gedung baru. Jadi di depan lobinya itu ada akses pintu yang masuk ke gedung lama. Mungkin nanti gue gambar denahnya ya, biar pada ngerti ya. Iya nggak sih? Nah, singkat cerita nih, gue kerja di sana. Hari pertama gue kerja mulai, karena di sana 3 shift bang, 3 shift pagi, siang, sore. Mulai kerja tuh jam 3, waktu itu masuk siang. Masuk siang. Nah, selesai gue masuk siang tuh, boleh sebut instansinya sih? Boleh. Jadi pimpinan gue tuh ada dari salah satu pasukan elit kepolisian lah, koordinator gue. Dok, lu harus ikut tes nyali, gitu kan. Jadi gue pengen tahu seberapa mental lu, gitu kan. Dia bilang, nah kebetulan yang bareng gue kerja itu ada 2 orang. Kita sebut namanya Yusri lah ya. Nah, Yusri ini dari Banten, ya kan. Nah, gue sama Yusri nih berdua. Di challenge nih kita. Jadi challenge-nya gini bang, di gedung tua itu ada 5 lantai. Setiap lantai kita harus cari nama dan minta tanda tangan ya. Dalam arti gini, di lantai 1 ada Bang Yunus. Di lantai 2 ada bang siapa lagi, berikut seterusnya sampai lantai 5. Paham. Ya kan? Sebenarnya gue kan nggak percaya ya bang. Gue tuh dari dulunya tuh nggak percaya namanya setan. Jadi gue akan berpikir di logik gue gini, lu kan ngetes mental gue nih. Walaupun di dalam gue ketemu apapun, ini pasti udah akal-akalan mereka kan gitu, dari settingan mereka lah. Ya nggak sih bang? Gue yakin lah. Akhirnya dimulai nih. Lantai 1, lantai 2, lantai 3 aman. Nah, di lantai 3A, itu gue ketemu sosok pocong, bang. Lebih tinggi dari gue. Mukanya nggak ditutup. Kebuka? Mukanya kebuka. Mukanya kebuka dan layaknya manusia. Tapi mungkin pucat ya. Jadi nggak kayak makeup pucatnya pun natural. Cuma kan di benak gue nih gue berpikir lah ini kawan gue. Karena gini bang, total security-nya itu sekitar ada 26 lah ya kurang lebih. Dan karena gue baru hari pertama masuk kan gue belum kenal semua. Jadi gue berpikir wah ini orang nih gitu kan. Terus gue lewatin dia. Nah gue teruskan sampai lantai 5. Nah selesailah challenge itu. Gantian teman gue yang challenge. Selesai, kita di briefing bang semua. Nah, pada saat di briefing semua itu, nggak ada bang sosok pocong. Kuntilanak ada, yang dandan sebagai gundurwo ada, tuyul ada, sosok pocong itu nggak ada. Paham. Jadi yang menggantikan sosok pocong itu adalah guling, tinggi sekitar 50 cm, ditarik pakai tali. Jadi ada guling dan talinya, dan itu gue temuin di lantai 2, bukan 3A. Dan sosok pocong yang gue temuin itu tingginya di atas gue. Selesai briefing, beres, bubar dong. Bubar, lu lulus lu, lanjut besok, bubar. Gue senggol teman gue. Bro, lu lihat pocong nggak di lantai 3? Iya, tapi lu lihat ini nggak ada kan? Iya. Terus gue bilang gini, lu berani nggak kita cek ke atas? Ayo bro. Udah, akhirnya gue memutuskan tanpa sepengetahuan yang lain, gue naik lagi. Naik lagi gue ke atas buat memastikan nih sama si Yusri ini nih. Nggak ada apa-apa bang, karena memang gedung itu nggak ada apa-apa, kosong. Terbengkalai, bener-bener terbengkalai lah. Dalam arti kaca pun udah kusam lah. Debu-debu gitu nih. Nah bawahnya nih keramik lepas-lepas, puing. Itu mau kayak bener-bener terbengkalai. Karena itu bekas kejadian 98 bang. Kerusuhan 98. Ya. X itulah. Nah, itu pertama kali gue pikir lah, mungkin perkenalan. Itu pertama kali yang gue rasakan di sana. Jadi di tempat gue nih kebanyakan pekerjaannya bang, tuh dari luar daerah bang. Luar daerah, bukan di Jakarta, bukan di Jabodetabek. Bukan Jabodetabek. Jadi pimpinan gue nih sediakan mes
untuk setiap karyawan-karyawannya. Nah pada saat pertama itu gue tinggal di mes bang. Pada saat itu gue lupa apa gue jaga pagi atau turun piket. Yang pasti gue ketiduran nih bang. Gue bangun jam 11 malam. Nah jam 11 malam gue bangun karena lapar bang. Biasa ya kalau kita tidur dari sore lapar nih kebangun. Nah jadi gue perlu visualin juga. Rumah duka gue ini memanjang bang ke belakang. Dengan ini bagian depan dan ini bagian belakang. Rumah dukanya tuh lantai 1 dan lantai 8. Selebih daripada itu parkiran bang, jadi parkiran atas. Nah, di sela-sela parkiran, di ujung sininya pasti selalu lift, di ujung depannya. Di ujung belakangnya itu ada toilet, di lantai 1, di lantai 2 ada toilet juga, di lantai 3 ada, pokoknya lain-lain, ada gudang. Nah, kebetulan di lantai gue itu mes, ujung sebelah sana. Jadi kalau gue mau turun, ada sebenarnya tangga darurat sebelah mes gue. Tapi kan kita malas bang, karena mes gue ini tinggi. Jadi gue lebih milih ke lift. Berarti gue harus melewati parkiran yang kosong itu. Nah, kebetulan parkiran ambulans, kan rumah duka tuh banyak ambulans bang. Parkiran ambulans tuh harusnya di lantai parkir yang paling atas. Cuma banyak supir-supir yang malas nih pengen langsung istirahat, parkirlah dia dekat mes bang. Jadi kalau ini mes, ambulan diparkir di sini menghadap ke sebelah sini, ya kan. Singkat cerita gue lewat. Gue lapar, gue bangun malam itu, gue lewat. Ada sekitar 6 atau 7 ambulan. Jadi gue lewat jadi ada 2 jalur gitu bang. Ini jalur ambulan parkir dan gue lewat di sininya bang. Nah, itu terdengar sayup-sayup orang nyapu bang. Itu jam 11 malam lah. Jam 11 lah kira-kira, gue lupa jamnya. Itu ada orang kayak nyapu gitu bang. Ada orang kayak nyapu. Nah, pada saat di ambulan yang terakhir, yang paling ujung. Jadi kalau gue mau lewat ke lift tuh penghabisan lah nih ya, parkiran ambulan penghabisan tuh. Itu ada nenek-nenek bang. Dia sapu-sapu. Pakai kebaya. Tapi beda dengan yang gue lihat di Curug tadi. Beda, ini beda. Cuman logiknya nggak ada di dalam rumah duka itu yang berpenampilan seperti itu. Satu pun nggak ada? Nggak ada, karena kan dia penampilan seperti di desa aja bang. Ya kan, kalau di tempat gue kan udah modern semua lah ya kan. Ini udah jadul banget lah penampilannya. Dan gue nggak berani tanya. Gue lewatin aja sampai ekor mata gue habis. Maksudnya sampai gue nggak bisa lihat dia. Gue lewatin dia, gue sampai lift, gue tekan tombol lift. Pada saat lift udah kebuka, gue baru berani lihat dan dia tuh udah nggak ada. Singkat cerita gue turun ke bawah, habis makan, ngopi 1 jaman. Kebiasaan kita tuh kalau bete langsung ke mes, nggak mau tidur kan, biasanya kan nongkrong nih bang. Nah tempat nongkrong itu biasanya di kursi lobi karena udah mulai jam-jam sepi lah, kita nongkrong. Nah adalah supir samperin gue. Supir nih, ya kita cerita lah karena gue baru di sana. Gue bilang pernah nemuin apa sih di sini gitu kan, biasalah. Tuh di mes tuh hati-hati katanya. Di parkiran mes tuh, depan mes tuh hati-hati katanya. Saya pernah nemuin itu nenek-nenek tua. Gue bete dong. Ini baru tadi nih, tapi gue pada saat itu gue nggak mau cerita. Karena gue masih baru juga, masih belum dekat banget lah sama mereka. Jadi gue diem aja. Cuma kan gue langsung connect nih bang. Wah ini tadi yang gue lihat nih. Nah itu udah selesai. Setelah itu beberapa minggu kemudian lah, gue lupa tepatnya bang. Gue kenal shift malam. Gue jaga malam. Nah SOP gue, job desk gue kalau jaga malam tuh gue patroli bang. Patroli di setiap lantai dan itu sendiri. Patroli gedung. Jadi kita patroli itu jam sepi, jam 12 ke atas. Kalau pengunjung udah pada pulang, baru kita patroli. Nah singkat cerita gue patroli karena di sana tuh gue yang paling junior dan teman gue, sedangkan teman gue beda regu ya. Nah jadi di regu itu gue yang paling junior. Jadi selalu gue yang pertama nih patroli bang. Nah patroli itu lantai 1 kita jalan kaki. Nah nanti mau naik lantai 2 baru kita naik motor nih. Karena kita harus kelilingin baru di lantai rumah duka yang paling atas, kita turun dari motor, naik tangga darurat, baru jalan lagi. Kayak gitulah singkatnya. Nah gue patroli bang, seperti biasa keliling, naik motor. Nah tiba saatnya di parkiran paling atas, tempat parkir khusus ambulan. Jadi setengah parkiran itu ambulan semua bang. Ya kan, ambulan semua. Gue cek, biasalah, kita kan ngecek, kita senter, kekunci atau enggak, kita cek semua. Nah, jadi di sisi sini parkiran ambulan bang, di sisi sini tuh ada kayak pembuangan sampah gitu.
Oke. Pembuangan sampah yang dari rumah duka atas. Jadi besoknya baru diangkut. Oke. Jadi anak cleaning tuh buang sementara di situ, penampungan kecil lah. Nah, gue selalu cek itu karena takutnya ada barang penting yang terbuang. Salah satu job desk gue itu juga. Nah, pada saat gue cek, gue baru balik badan bang, salah satu ambulan rotatornya nyala. Sirine atas tuh bang, dia nyala, gue dekati. Nah, pada saat gue dekati nih, kosong bang, gue senter, pintunya pun terkunci. Gue monitor bang temen gue, kan pakai HT kita kan, gue monitor temen gue, bro, bawain kunci ambulan nomor ini dong, ini rotatornya nyala nih. Lu turun aja sendiri, gue lagi makan katanya gitu kan. Ya udahlah, berhubung gue junior dong, gue turun nih bang, gue ambil kunci, gue naik ke atas lagi, itu udah mati bang. Udah mati, gue udah bawa kunci nih, niatnya mau matiin kunci. Matiin. Itu udah mati. Cuma kan namanya kita security ya, jadi kita yang harus tahu semua keadaan di gedung kan. Kejadian itu gue laporkan lah ke pimpinan gue, ke komandan gue lah. Komandan gue sampaikan takutnya ada konsleting di ambulan itu, besoknya dicek sama mekanis, sehat. Nggak ada konslet sedikit pun. Nggak ada konslet. Nah terus ada juga bang, ini di dinas malam juga. Di dinas malam tuh biasa, alurnya sama. Patroli jam 12 lewat lah, patroli. Pada saat itu gue biasa keliling ke atas. Nah ini kejadian ini di parkir ambulan juga bang. Jadi gue udah beres, udah lewatin ambulan nih. Semua ambulan udah gue lewatin, udah gue center, udah oke lah, nggak ada masalah. Pada saat beres ngecek sampah, gue balik karena motor gue kan deket ambulan yang pertama gue cek. Pas gue balik di ambulan yang tengah-tengahnya ini ada supir. Kita sebut aja namanya Sarna lah, Pak Sarna lah. Nah, gue balik, kok ada Pak Sarna? Tadi nggak ada nih bang. Nah, gue kan orangnya itu udah mulai deket-deket nih bang sama orang. Jadi gue kalau udah mulai deket tuh agak ngerasa comfort gitu ya. Jadi selonong boy lah gitu. Gue tanya, Pak Sarna mau ambil jenazah di mana? Karena di rumah duka tuh lumrah, jam berapapun kita bisa ambil jenazah kan, karena kayak rumah sakit kan, operasional tetap 24 jam untuk penjemputan ya kan. Pak Sarna mau ambil jenazah di mana? Karena yang terjadi pasti kayak gitu, kalau ada ambulan mau keluar pasti ini mau ambil jenazah atau mau ngambil peti kan gitu. Dia diem bang, tanpa ekspresi, dia pegang setir, nunduk, itu tanpa ekspresi apa? Gue tanya lagi. Ya elah, lagi dapet apa sih? Gue bilang gitu kan, biasa lah, bercanda-bercandaan kita kan. Dia diam, tetap nggak jawab. Nah berhubung gue nggak mau, gue belum banget kenal karakter dia, takutnya gue lanjutin bercandaan gue, dia tersinggung, gue turun. Bete nih orang nih dalam hati nih kan, udah males lah, ya kan, cukup tahu nih, turun lah gue bang. Nah pada saat itu, kalau turun tuh biasa kalau tempat gue udah sepi, udah nggak ada pengunjung dan tinggal karyawan atau penjaganya aja, itu kita ya seperti gue bilang tadi nongkrong di lobi. Karena lobi itu ada karkol, ada bangku-bangku ruang tunggu gitu. Nah gue duduk, gue tunggu di situ. Nah nggak lama nih, jadi ada kepala supir bang di sana. Di sana tuh ada kepala supir yang mengkondisikan semua supirnya. Semua supir kalau mau, ya yang mengatur semua supirnya ya. Semuanya, itu dikondisikan sama satu orang namanya kepala supir. Kepala supir ini turun bang dari mes. Dia turun ke bawah dari mes. Lapar dia bilang. Mau kemana bang? Gue tanya. Lapar, gue cari makan. Bang, gue mau tanya dong, itu Bang Sarna itu mau ambil jenazah di mana? Hah? Bang Sarna, kata dia. Iya. Udah stay di ambulan tuh, udah siap kayak mau ambil jenazah di mana? Gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, Bang Sarna udah pulang kampung bro 2 hari yang lalu. Dan sekarang belum balik. Karena karyawan ini kan cutinya di ACC dia bang, jadi dia tahu. Tahu ya. Anggotanya kemana. Oke, paham. Terus dia bilang, serius bro? Iya. Kita cek aja bro. Ajakin nih, dia cek. Akhirnya gue starter motor, gue cek bang, ke atas. Gue cek ke atas, emang gak ada. Dan Bang Sarna tuh ditelepon, itu lama angkatnya, pada saat dia angkat tuh memang dia lagi di kampung. Gue kan cuti, mas, katanya 5 hari. Berarti gue 3 hari lagi dong. Ini gue masih di kampung. Berarti kan relate bang. Ya. 2 hari sebelumnya dia ngajukan cuti, baru pulang 3 hari setelah itu. Nah terus ada lagi, jadi gue kasih tahu dulu, kalau jaga malam tuh bang, kita kan anggota 8, itu dibagi 2. Jadi sehabis jam ramai selesai, biasanya setelah jam 12, itu setengahnya
melek, setengahnya tidur. Oh, ganti-gantian gitu ya? Ganti-gantian, Oke, tapi oke. selalu stay di bawah di ring 1. Nah, karena gue tuh junior, jadi gue suruh tidurnya awal dulu. Karena awal tuh biasanya dari jam 1 sampai jam 3. Nah, yang kedua tuh dari jam 3 bisa sampai jam 5, bisa sampai jam 6 tuh ya kan. Jadi gue tuh, wah paling junior nih, lu awal dulu ya kan. Dan pada saat pergantian itu, pada saat pergantian tidur kan di jam 3. Nah, biasanya tuh gue duluan yang turun. Nah, pada saat gue udah sampai, yang lain ini pasti langsung naik semua, karena merasa udah ada yang gantikan. Nah, jadi saat itu bang, gue jam 3 dibangunin, akhirnya gue turun ke bawah. Yang awal jaga tuh udah naik bang semua. Nah, kebiasaan gue bang, gue nih duduk tuh menghadap ke sana ya. Ini lobby masuk, ini tempat gue duduk nih menghadap sana, itu ruang-ruang duka bang. Depan gue itu persis lorong menuju lift, depan lift tuh kamar jenazah. Nah, gue duduk biasa bang, gue duduk biasa. Pada saat itu kalau nggak salah tuh, biasa tuh gue kan kalau abis serah terima tidur tuh gue cek sekitaran gue nih bang. Takutnya ada masalah, karena jarang sekali temen gue serah terima bang. Pokoknya karena mereka mungkin saking udah ngantuknya udah naik aja gitu. Apalagi kan pikir lu junior gue gitu kan. Ya biasa lah bang ya. Akhirnya gue cek. Nah di situ tuh ada ambulans bang parkir di gedung sebelah gue. Jadi kalau ini tempat duduk gue begini, ini kan lobby. Gue keluar dari lobby tuh udah area depan. Nah pintu masuk sebelahnya tuh sebelah sini, ke gedung sebelah. Nah gue masuk, ada ambulan parkir. Memang supir tuh terbiasa parkir di situ, tapi jarang karena pada saat itu aturan itu udah mewajibkan ambulan harus naik ke atas, nggak ada yang di bawah. Kalau dulunya biasa kadang di situ, karena udah ada aturan baru, seharusnya kan nggak boleh. Nah di situ tuh gue cek ambulan, ini ada orang tua cewek bang. Jadi dia tuh kayak pakai rok, terus atasannya tuh kayak safari. Gimana ya, kayak orang kantor zaman dulu gitu. Iya. Tapi udah tua. Udah 60-an ke atas lah. Nah, gua nih kan biasa di sana tuh memang terbiasa kalau orang tua cewek tuh panggilnya AI. AI. Orang tua cowok tuh Asup. Oke. Kalau yang lebih muda lagi Kokoh atau Ceceh, kan gitu. Nah, di sana biar lebih akrab, Bang. Nah, di sana tuh gua tegur, Bang, karena di sana kan salah satu tugas gua pelayanan kan. Gue tanya, AI, ada yang bisa saya bantu? Dia nggak jawab. Dia tetap kelilingin ambulan. Keliling itu dalam arti kayak cari sesuatu. Tangannya sambil di belakang, bang. Gini, jalan gitu kan. Tapi ngeliatinnya fokus ke ambulan itu. Udah, dia jalan. Itu, seingat gue, bang, dia lewat depan gue 2 kali. Jadi ini ambulan, gue stay di sini nih, di samping sini. Gue tanya dia tetap ngitar gitu. Sampai kedua kali. Nah, yang kedua kali ini nggak ada. Nggak ngitar lagi. Ambulan tuh kan tinggi bang, nggak bisa kelihatan kan, dan kaca kan gelap. Kok nggak ada? Gua ngitarin tuh ambulan lagi, karena gue pengen tahu kan. Akhirnya gue puterin ambulannya, nggak ada juga. Gue nggak berpikir apa-apa di situ. Gue pikir ya udahlah, mungkin ada sesuatu dulunya di gedung ini yang gue nggak tahu. Baliklah gue ke lobby. Gue nggak cerita nih, tapi senior gue yang lain bilang, itu ambulan siapa pakai sih, gitu kan? Itu ambulan siapa pakai sih, gue parkir di situ. Nah, kebiasaan supir nih, jam 7 pagi dia cuci ambulan tuh di depan lobi gua, dan ambulan itu berjajar gitu bang, gitu ya? Sampai masuk ke gedung yang lama itu, berjajar. Karena kan menghadapnya sama-sama ke depan gitu. Nah, turunlah kepala supir, turunlah ambulan banyak kan. Gua tanya, bang, itu ambulan siapa tuh yang semalam? Karena gua kesel nih, ini bakal jadi omelan gua kalau dilihat di CCTV kan. Supir siapa yang parkir di situ bang? Gue bilang, supir tuh diatur lah, gue bilang kan. Gue udah kesel bang, gue udah emosi. Nah, sebutlah namanya Kopral. Sekarang orangnya udah almarhum bang, maaf. Sebutlah namanya Kopral. Datanglah nih si Kopral. Gue udah marah-marah bang. Oh lu gila lu ya, udah kesel lah pokoknya. Lu dari mana sih? Gue ketiduran bro, katanya kan. Gue habis ambil jenazah di daerah Jelambar kalau nggak salah. Oh, nenek-nenek katanya kan. Gue ketiduran, ini baru bangun pagi. Serius lu? Gue kaget dong di situ. Terus gue tanya, jenazahnya kapan lu ambil? Sore. Belum diapa-apain tuh, masih ada di kamar jenazah kok. Kata dia gitu kan. Enggak bro, ini mohon maaf, gue bilang, gue tuh semalam ketemu nenek-nenek puterin ambulan tuh. Nah jadi dia tuh, kebetulan dia dari desa bang, jadi dia tuh adat istiadat di sana masih kental.
bro kita cek ambulan gue yuk, kata dia. Ya udah, gue cek karena sudah pagi lah, ya kan. Pagi berani iya dong. Iya. Dicek, dibuka, ada rambut Bang. Sekitar segini lah ya. Oke. Panjangnya itu tebalnya setengah kelingking gue lah. Tebalnya ya, maksudnya agak banyak lah. Iya. Agak banyak. Tapi nggak terurai, jadi kayak satu ini aja gitu di bawah. Satu gituan helai gitu ya, tapi kelibet-libet. Helainya banyak gitu. Oh, helai banyak. Oke. Kita ambil, jenazahnya masih di kamar jenazah bro. Kita kesana aja sambil ini bawa ini gitu. Gue kesana, gue nggak berpikir apa-apa, gue pikir masa sih gitu kan. Masuklah gue ke kamar jenazah, biasa izin sama yang penjaga jenazah kan. Bang izin bang, mau ini lihat jenazah yang kemarin. Oh iya silakan. Pas dibuka bang, mau naruh rambutnya, jenazah itu persis seperti yang semalam gue lihat. Yang ngiterin ambulan. Gue nggak masuk logik ya, cuma menurut dengar dari cerita orang tua, dengar dari di kampung lah gitu, ya itu hal biasa gitu kan. Cuman ya karena gue baru menemukan itu dan sebelumnya gue nggak percaya akan hal itu, jadi gue agak shock nih, agak kaget kan. Nah udah dari situ gue turun piket, udah aktivitas seperti biasa lah bang ya. Nah terus di deket tempat gue nih ada satu penjarahan juga, tempat orang ziarah lah, terkenal juga lah di Jakarta. Nah di tempat gue nih kan deket air laut, jadi air tanah yang ada di sana seharusnya itu payau. Bener nggak sih? Kalau lingkungan dekat laut air tanahnya pasti kan payau. Nah di dekat situ yang air tanahnya masih tawar dan masih asri itu cuma ada di penjarahan itu dan di gedung tua yang tadi gue bilang. Cuman yang di gedung tua ini nggak banyak orang tahu bang. Sedikit sekali orang tahu, kecuali orang dari sana dan atau orang yang sudah berusia dan pernah ziarah di situ dan di sini. Itu. Jadi identiknya orang ziarah tuh biasanya ambil air kan bang, buat pulang. Kalau orang yang tahu tuh habis ziarah di penjarahan sana pasti ambil air di sini. Dan perlu gue ceritain juga, paling segini bang sumber air itu besarnya. Kecil lah ya. Kecil. Dulu sama bos gue karena itu mau tadinya awalnya gedung itu mau dibangun, sama bos gue tuh kayak disedot, pakai 3 mesin pompa pemadam tuh, airnya nggak kurang di volume yang sama di sumber air itu. Di sumber air itu. Jadi pada disedot tuh biasanya kan kalau air turun dong, surut dong, ini nggak. Ini tetap di volume yang sama. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya kita tutup aja lah. Toh nggak mengganggu kan? Kita tutup. Nah, sama bang. Ini kejadiannya gue jaga malam juga. Gue jaga malam tuh dengan alur yang sama. Gue tidur pertama, bangun jam 3 dan pasti gue lagi bang yang sendiri. Karena junior lagi. Ya kan, dan nunggu kawan gue yang mau ikut turun tuh, wah bisa 15 menit dan dulu kan. Nah waktu itu gue duduk di lobi sebentar, gue kebelet kencing bang. Jadi kalau gue duduk di lobi, ini tempat gue duduk mengarah ke kamar jenazah, toilet tuh di ujung sana. Jadi gue males ke ujungnya kan, mending gue ke gedung sebelah deh, namanya kita laki kan bang ya kan. Nah di gedung sebelah, terus gue lihat ada kakek-kakek tua itu pakai peci bang, pakai batik. Di depan sumber air itu lagi kayak baca doa. Sambil ada botol gitu ya, buat ngambil airnya mungkin. Orang ziarah nih, gue kencing. Biasa, terus gue balik lagi ke lobi, temen gue turun. Kita ngobrol. Mungkin gue lupa di atas, pokoknya 1 jaman kurang, gue sadar. Gue bilang, bang, tadi di sebelah ada kakek-kakek kayaknya mau ngambil air itu loh, air yang di sumber air situ. Karena kita semua udah tahu, pasti biasa, itu hal biasa. Serius loh? Iya. Ya udah cek, kok belum keluar gitu kan? Pas gue cek tuh orang udah nggak ada. Dan satu-satunya pintu akses keluar ya lewat lobi gue. Gak ada akses di ujung lagi. Itu kayak hook bang. Jadi ada pintu, cuma gerbangnya setinggi bis dan kita kunci. Jadi aksesnya tuh harus ngelewatin lobi gue baru keluar ke pintu keluar gue gitu. Nah akhirnya nggak ada. Akhirnya kita kan di situ 4 orang. 1 orang stay di lobi, 2 orang kitarin gedung lama. Takutnya gini bang, jadi dari gedung baru ke gedung lama itu di lantai 2-nya itu ada jembatan antar gedung. Dan bikinnya kita hanya dari kayu-kayu gitu aja. Karena gue itu terus terang nggak tidur di mes lagi, gue tuh tidur di salah satu kamar di gedung lama yang dulunya bekas kamar jenazah. Karena gue merasa di mes itu berisik.
Di mes itu lengkap fasilitas bang, tempat tidur, PS, TV. Jadi orang-orang tuh berisik. Gue kalau itu nggak bisa istirahat. Nggak bisa tidur. Akhirnya karena Danton gue ada kamar di gedung lama itu, akhirnya gue di situ bareng nih berdua. Jadi kamar jenazah tuh bekas kamar jenazah gue rapihin gitu kan. Tapi lebih nyaman gitu kan. Nah, jadi gue berdua sama temen gue, balik lagi ke ceritanya bang, gue gitarin tuh. Takutnya dia naik bang ke atas. Nah, yang satu orang stay di lobby, satu orang naik motor. Gitarin gedung baru. Takutnya dia dari gedung lama naik ke atas, lihat jembatan, pindah ke gedung baru. Tapi walaupun sih gue nggak yakin kalau itu orang bakalan naik dengan perawakannya dan visualnya gitu kan. Itu sampai gue gitarin semua tuh nggak ada. Dan teman gue yang di gedung baru pun nggak ada. Nggak nemu. Sedangkan jalan keluar satu-satunya harusnya lewat depan mata kita. Ya? Iya. Jadi menurut informasi, gedung yang sebelah itu dulunya bekas rumah duka juga. Rumah duka juga? Dulunya. Jadi setelah 98 sudah tidak beroperasi lagi. Oke, makanya itu ya? Ya, makanya gue bilang gue tinggal di salah satu kamar jenazah yang ada di situ. Gila sih. Gitu. Dan itu di dalam gedung itu sama sekali nggak ada listrik masuk. Oh? Jadi untuk kamar yang gue tempatin aja listriknya gue narik dari posko yang lantainya sejajar dengan lantai gedung lama itu. Oh. Kebetulan posko gue lantainya sejajar bang dengan lantai kamar yang gue tempatin. Jadi gue tarik kabel, nah itu aja. Untuk penerangannya nggak ada. Nah, terus ada cerita di gedung tua itu bang. Jadi gue ini kan masih bujangan bang waktu itu kan, belum menikah kan. Nah, gue ini malas sekali nyuci baju. Jadi kita tuh nyuci baju tuh nunggu libur. Jadi jam schedule gue tuh padat bang. Schedule gue tuh 3 pagi, 3 siang, 3 libur. Jadi, 3 pagi, 3 siang, 3 malam. Jadi gue tuh libur kalau hari pagi ketiga, besoknya masuk malam. Nah itu aja. Nah biasanya di hari pagi ketiga tuh gue nyucinya malam bang. Kalau nggak salah sekitar jam 10 atau jam 11 lah gue cuci baju. Jadi posisinya, ini kamar gue bang. Kalau gue keluar pintu kamar, itu kosong, nggak ada apa-apa. Maksudnya los aja, ruangan los. Nah di situ ada jendelanya di atas. Nah baru ada akses mau ke gedung sebelah. Langsung masuk ke posko gue. Posko security. Nah di depan kamar itu ada sekitar jarak mungkin 12 meter. Nah itu tuh gue bentangin tali bang dari sebelah kiri gue ke sebelah kanan buat jemur. Tapi yang jemur bukan gue doang, yang lain pun jemur di situ kan karena memang. Nah, tapi gue cuci di gedung baru. Jadi dari gedung baru gue cuci. Nah pada saat itu, jadi gue menghadap ke kamar gue nih. Karena kan si talinya membentang di depan kamar. Jadi gue menghadap ke kamar gue jemur bang. Gue jemur, udah sekitar berapa pakaian gue jemur tuh. Di belakang kamar gue tuh kan ada tangga akses. Tangganya besar, tangga akses sejajar kamar gue. Jadi kotak kamar gue tuh, kotaknya tangga tuh sama. Gitu. Nah itu ada makhluk bang, kecil. Mungkin tingginya segini bang. Cuma dia hitam. Terus kupingnya lancip bang. Dan itu ngeliatin gue. Jadi dia kayak lari. Kayak lari, nah cuman logikanya bang. Kalau dia lari itu bawahnya tuh debunya tebal bang. Jadi ada inilah bekas-bekas itunya. Ya, bekas-bekas debu. Nah ini enggak. Jadi dia lari turun ke tangga. Nah dari situ gue cuman bisa ngalihin penglihatan gue. Pada saat gue lihat lagi dia udah nggak ada. Jadi dia kayak turun ke bawah gitu. Kalau dia naik ke atas tangganya kelihatan bang. Tapi kalau turun ke bawah nggak kelihatan. Nah di situ udah beres, gue cuci, gue turun dari gedung baru. Tapi gue naik lagi lewat gedung lama karena gue mau make sure ini apa gitu. Nah udah dari situ, hati gue udah gak enak, gue masuk bang ke kamar gue. Kebetulan di kamar gue tuh ada Danton gue, komandan peleton lah ya disebutnya. Ada Danton gue. Kita cerita lah di situ, cerita. Dok, kamu di sini pernah diliatin apa? Katanya. Itu yang anak kecil udah diliatin belum yang anak kecil? Anak kecil mana nih pak? Itu ada di sini anak kecil, kupingnya lancip kata dia. Perawakannya hitam lah. Nah itu yang tadi gue lihat. Jadi si Danton gue itu cerita di sini tuh ada ini loh. Nah yang diceritain itu yang tadi gue lihat. Gitu. Tuh salah satunya. Nah terus ini ada cerita. Jadi awalnya nih gue cuti bang. Jadi di tempat gue nih kita kalau mau cuti bebas karena mereka tahu jam kerja kita tuh kan padat bang. Seperti yang gue bilang tadi kan. Jadi kita kalau mau cuti itu bebas. Pada saat itu gue cuti 5 hari. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Cuma karena gue pengen istirahat aja saking padatnya.
Nah gue cuti, pada saat selesai gue cuti, pas bagian jaga malam. Jadi setelah cuti, gue kena giliran shift malam bang. Gue jaga dong seperti biasa alurnya. Nah pada saat itu juga gue tidur pertama, gue bangun jam 3, masih gue sendiri tuh, belum ada siapa-siapa. Dan seperti cerita sebelumnya, gue ini kan duduk pasti menghadap ke kamar jenazah dan lift bang, ya kan. Nah gue baru 5 menit lah kalau nggak salah, sekitar segitu, kurang lebih 5 menit di sana, itu ada suara lift ditarik bang. Kalau lift ditarik dalam suasana hening kan selingnya kedengeran bang, ya kan, dia kan suka dek gitu kan, langsung naik gitu kan. Wah gue pikir mungkin masih ada keluarga duka mau turun lah, karena gue di situ kan bangun tidur juga, jadi belum connect kan. Nah udah gitu turunlah nih lift itu, turun lagi, terus kan kalau lift kebuka tuh ada suara ting gitu ya bang. Nah keluarlah cewek nih bang, jadi gue sebutnya Ceceh ya. Jadi dia tuh kisaran umurnya di bawah 35 tahun, sambil gendong anak bang. Anak bayi, tapi gue gak ngeliat anaknya seperti apa. Yang pasti kalau kata orang dulu tuh di bedong. Di bedong, gue masih inget banget itu warna biru. Terus ada kayak motif-motif ininya, motif-motif binatangnya gitu di kain bedongnya. Nah, tapi dengan ekspresi yang datar. Nah jadi keluar lift tuh, kalau mau keluar kan pasti dia menghampiri gue. Nah berhubung tugas gue di sana memang pelayanan, sigap dong bang. Gue langsung berdiri, gue tanya, malam Cece mau kemana? Dia diam. Terus sampai dia lewat, terus gue sampai dampingin, gue tanya terus, Cece mau kemana? Ada bisa saya bantu? Apa perlu saya cariin taksi? Dia diam bang. Terus sampai keluar lobi, akhirnya dia udah keluar lobi, gue duduk lagi dong. Oh, gue pikir mungkin ada masalah keluarga atau apa, atau orangnya insecure atau apa, kan gue ngeri lah ya. Udahlah akhirnya gue duduk. Nah sampai di pintu depan itu, pintu depan jalan mobil tuh, dia berhentiin taksi berhenti, dia naik, langsung cabut. Gak lama gue duduk bang, abis si Cece itu naik, gue denger orang lari nih dari tangga darurat. Orang lari cepet lah, kedengeran kan kalau malam duduk gitu kan. Orang lari cepet, ternyata anak cleaning service bang. Gue lupa jumlahnya, kalau gak salah antara 6 atau 7 orang. Terus dia sambil terbata-bata nih, sambil capek, dia bilang, bang, abang lihat Cece bawa gendong bayi gak? Lihat tuh, udah naik taksi, udah cabut. Terus dia bilang, abang tau gak itu siapa? Mas siapa? Itu kan yang 2 hari lalu dikuburkan dari ruangan lantai atas bang. Jadi yang 2 hari lalu udah dimakamin, nah dia disemayamkan di lantai paling atas. Jadi kasusnya dia itu memang meninggal dalam keadaan hamil bang. Kata dia gitu kan. Wah, yang bener nih, gue masih nggak percaya karena pada saat itu gue cuti. Cuman mereka ada di shift mereka pada saat itu. Gue masih nggak percaya gitu aja bang. Nah dari situ senior gue udah pada turun, bang izin ya, gue mau ke atas dulu mau ngecek. Oke, gue cek jurnal bang. Jadi security itu punya jurnal, nama almarhum, tanggal sekian, gue cek. Di ruangan yang disebutkan anak cleaning tadi, itu ada atas nama perempuan, yang gue lupa lah namanya siapa, umurnya itu memang di bawah 30. Nah cuma gue gak percaya hanya dengan data itu aja. Tapi baru sedikit lah persentase gue untuk percaya. Cuma paginya nih bang, gue sangat penasaran sekali. Gue samperin lah marketing sebelum gue Aplus jaga. Gue samperin marketing, bang, dulu di ruangan ini berapa hari yang lalu ada yang disemayamkan itu dalam keadaan hamil ya, meninggal dalam keadaan hamil. Karena di tempat gue tuh jarang sekali ada yang meninggal dalam keadaan hamil, itu termasuk yang jarang. Biasanya kan meninggalnya biasa aja gitu kan. Oh iya benar udah dimakamin 2 hari yang lalu. Abang punya fotonya nggak ada? Kalau mau lihat ya di tukang rias lah. Kan biasanya mereka yang habis ngerias tuh mereka foto buat dokumentasi. Oh iya. Gue masuk bang ke ruangan jenazah. Gue tanya, bang yang ngerias ini siapa ya? Oh iya gue. Boleh lihat fotonya nggak? Emang kenapa sih? Katanya nggak apa-apa, gue pengen lihat aja. Dikasih lihat lah, sesuai bang sama apa yang gue lihat semalam. Dan kata anak cleaning pun itu bener. Jadi ya gue nggak tahu ini kebetulan atau apa. Terus ada satu lagi bang, yang menurut gue nih, gue gak bisa lupain nih sampai sekarang. Jadi pada saat itu gue patroli bang. Patroli sama lah alurnya. Di lantai ruang duka yang paling atas tuh gue kan selalu harus turun dari motor bang. Nah di atas tuh semua ruang duka. Cuma yang paling ujung belakang, artinya sejajar dengan mes gue,
dia itu gudang peti, khusus gudang peti. Jadi ruang duka yang digunakan sebagai gudang peti. Visualnya gini bang, pada saat lo masuk, kanan kirinya tuh udah rak peti semua. Tuh peti-peti, berikut depannya tuh peti-peti. Jalannya tuh hanya setapak sini, setapak sini. Dan kita tuh wajib ngecek itu juga. Kenapa? Karena peti itu nggak boleh ada yang lecet. Kalau ada yang lecet, kita harus laporkan biar pernis ulang pada saat ada yang beli, nggak mendadak. Ya kan? Nah, gue kan biasa ngecek tuh. Pada malam itu bang, gue nggak ngerasain apa-apa. Gue cek nih bang, gue masuk, gue cek, karena lampunya nggak nyala bang, dimatiin sama maintenance, ya kan, jadi gue harus bawa senter. Nah, gue cek kanan kiri sama belakang, gue cek secara detail, aman. Nah, jadi peti yang paling ujung, gue udah lihat bang, cuma mungkin gue nggak berpikir apa pada saat itu. Peti yang paling ujung kan 2 gini bang, jadi gini ya, paling ujung nih 2, tutup petinya tuh keangkat setengah gini. Gue pikir ada orang bekas ngecek, dia lupa lagi tutup. Nah, gue hampiri lah satu persatu. Nah, baru dekat peti yang terbuka itu, berarti belakangnya ada satu peti. Nah, pada saat gue mengecek peti yang belakangnya itu, jadi di dalam peti itu gue ngelihat ada sosok tuh udah kayak pengantin bang. Jadi sosok pria, ganteng lah pokoknya kan, usia 30 tahunan ke bawah, dia pakai jas. Dan biasanya identiknya memang yang disemayamkan di situ tuh kalau pria tuh kan pakai jas dan pakai dasi. Itu gue masih ingat hitam putih. Jadi ininya putih, jasnya hitam, kemejanya putih. Terus gue deketin, gue senter, gue lihat dia nggak melek bang, dia kayak jenazah. Dia kayak jenazah tuh gini, kayak jenazah selayaknya disemayamkan. Jadi gue nggak begitu apa ya, walaupun ini gue udah berat gitu kan, tapi gue kayak nggak begitu yakin kalau ini tuh apa gitu kan. Nah, dari situ gue senter, nggak gerak bang, tapi memang sosoknya ada, nggak gerak gitu kan. Cuman, wah, gue lebih make sure lagi kan, gue cabut bang. Dari situ gue cabut, gue lapor komandan gue turun, gue ke bawah pakai motor, naik lagi lah gue sama komandan gue dan sama 1 orang, 3 orang kalau nggak salah ya, 3 orang, sama teman gue dan komandan gue. Gue naik lagi, ngecek lagi ke gudang peti itu, baru gue buka gudang petinya, pintu ruangan peti itu baru gue buka. Petinya udah seperti biasa, udah tersusun rapih, dan itu nggak kebuka yang ujung. Cuma kita masih penasaran, kita deketin bang peti itu, kita angkat nih. Jadi suruh komandan gue, coba bro lu buka. Pas kita buka, peti yang tadi itu kosong. Salahnya gue bang, dulu tuh masih zaman BB bang. Salahnya gue nggak dokumentasi. Jadi zaman gue itu nggak kayak zaman sekarang, apa-apa harus didokumentasi. Pada saat itu belum, di security pun belum itu. Nah, salahnya gue nggak dokumentasi karena nggak kepikiran bang pada saat itu. Nah, itu mungkin yang paling gue inget di kisah gue kerja di salah satu rumah duka lah di Jakarta. Oke, jadi gini bang, selain daripada di rumah duka itu bang, jadi di rumah duka itu gue ada 2 job desk bang. Job desk yang kedua itu, kita nih bergiliran di setiap shiftnya, itu bergiliran untuk jaga salah satu tanah kosong, bekas bangunan Belanda, tapi udah dirubuhin bang, udah kosong, pergudangan gitu, yang jaraknya sekitar 2 kilo. Jadi setiap shift itu ganti-gantian bang, mungkin hari ini gue, besok temen gue, jadi diputer terus. Nah, di situ bang, gue jaga malam nih bang, jaga malam, karena gue junior tuh, setiap jaga malam kebanyakan gue yang jaga di sana bang, jaga malam di sana, dan itu benar-benar sendiri bang. Gue juga malam di sana, jadi ini pintu gerbang bang, ini tanah kosong, pos gue di sini, pos gue tuh kayak bedeng proyek bang. Nah, jadi temboknya cuma setengah, atasnya triplek, tapi sudah ada kaca, ada genteng. Nah, ada 2 pintu, sebelahnya tuh biasanya gue pakai buat parkir motor. Tapi sebelahnya nggak ada keramik, puing-puing aja, jadi kotor lah. Kalau pos gue bener-bener bersih. Nah, kalau visual di dalam posnya tuh, ini ada kasur. Nah, gue biasa tidur nih, kalau gue menghadap tidur tuh gue menghadap TV. Di belakang TV tuh ada kaca nako, sampingnya tuh ada pintu. Nah, jadi singkat cerita tuh gue jaga malam bang. Gue jaga malam, masuk seperti biasa, serah terima, temen gue cabut. Nah, malam itu tuh nggak tahu kenapa tuh gue ngantuk bang. Gue ngantuk. Jadi sambil gue nyala TV, biasanya tuh kalau gue masuk tuh gue senter-senter sekeliling, gue tulis jurnal, baru gue nunggu ngantuk baru tidur. Kalau ini enggak. Jadi saat itu tuh gue bener-bener ngantuk malam itu. Malam itu gue ngantuk banget. Gue tidur bang. Dan seingat gue bang, pada saat gue tidur, pintu itu gue tutup, tapi nggak gue kunci, karena pintu gerbang utamanya gue kunci. TV nyala.
Nah itu sekitar jam 3 lewat juga bang, menjelang subuh gue kebangun dengan posisi yang gak bisa apa-apa, dan di depan persis gue, jadi pintu itu udah kebuka bang, jadi di pintu itu ada sosok kuntilanak bang. Itu persis menghadap ke gue. Kalau gue visualin mukanya tuh muka manusia. Kenapa gue nggak bisa lihat dia napak atau enggak? Karena dari tempat dia berpijak ke tempat gue tuh tangga undakan bang, jadi nggak kelihatan kakinya, jadi hanya kelihatan kainnya aja. Nah dia ngeliatin gue tuh, gue bangun, tapi gue nggak bisa apa-apa pada saat itu. Nah di situ lama-lama tuh dia mundur bang, menjauh dari gue. Jadi seiring dia mundur tuh penglihatan gue tuh jadi dia tuh semakin memudar. Tapi selama gue liatin dia sampai dia menghilang, dia nggak kedip bang. Jadi dia ngeliat aja, tapi melotot nggak, jadi biasa aja ngeliat aja. Dia mundur dan nggak kedip. Nah di situ, oke lah, gue baca semampu gue sampai dia hilang. Dan nggak lama subuh, aman. Ya kan, gue cerita ke yang lain karena terus terang peristiwa yang itu baru pertama kali gue jaga di situ, jadi gue belum tahu. Nah besok-besoknya dengar cerita dari warga sekitar, ternyata memang warga sekitar situ aja nggak berani bang. Ada yang nongkrong di situ karena saking kalau kata orang Jawa bilang wingit ya, karena saking wingitnya. Terus ada cerita di mana gue jaga malam juga. Jadi di tempat penyimpanan motor gue nih ada yang gebrak-gebrak bang. Jadi gue tidur persis di sini nih papan ke sebelah gitu. Ini ada yang gebrak-gebrak gue, kenceng banget tuh. Terus gue keluar, gue senter, nggak ada. Gue balik lagi tuh sampai 2 kali, gue cek nggak ada. Gue balik lagi, gue nonton TV. Nggak lama dari situ tuh kaca nako bang, kaca nako yang belakang TV tuh dek. Waduh, gue bilang ini apa lagi? Gue keluar lagi, gue cek nggak ada lagi. Akhirnya gue tutup dah. Ada lagi suara jadi gini bang, di sebelah posko gua sekitar jarak 50 meter itu ada WC yang nggak pernah dibuka pintunya, tapi atasnya nggak ada atap. Tapi katanya itu paling angker. Nah dari situ gua nggak berani untuk masuk ke dalam pos. Jadi gua di depan pintu aja bang, nongkrong gini sambil ngerokok kan. Nah nggak sengaja pada saat gue lihat ke WC itu, gue lihat ada kayak sosok kakek bang. Jenggotnya tuh sepusar, tapi kostumnya tuh gini bang, dia pakai celana cingkrang bang, warna putih, terus pakai ikat apa ya, tapi bukan kayak ulama bang, ikatnya tuh kayak adat Sunda gitu, kayak ciri khas adat Sunda gitu. Nah dari situ gue bener-bener takut. Akhirnya gue jaga depan bang, jaga depan gerbang nih, gerbang gue kunci dari luar, gue jaga depan aja, nongkrong gue sama supir-supir gudang-gudang sebelah untuk ngilangin rasa takut gue. Nah itu singkatnya lah bang ya, cerita pengalaman gue pada saat gue kerja di rumah duka. Nah cuman ada satu hal nih bang, jadi yang perlu gue ceritain di rumah duka nih kan gue dari 2011 sampai 2013 bang. Nah pada saat gue sudah kerja 1 tahun, gue nih punya orang tua angkat di Pandeglang. Jadi karena gue udah kerja 1 tahun nih, gue pengen silaturahmi nih bang ke rumah orang tua angkat gue di Pandeglang. Jadi dari tempat gue itu bang, kalau ke rumah orang tua angkat tuh gue harus transit bis 2 kali, dari Jakarta ke Serang, dari Serang baru ke Pandeglang. Nah pada saat itu udah 1 tahun ya bang ya, 1 tahun gue bekerja di rumah duka, gue pengen silaturahmi. Akhirnya gue silaturahmi lah ke sana. Nah dari situ sampai di terminal Serang, gue duduk bang, karena nunggu bis tujuan berikutnya ini belum ada. Nah gue duduk, tiba-tiba tuh gue disamperin bang sama seorang kakek tua. Kakek tua tuh samperin, nanya kabar, apa kabar mas? Gue bilang baik. Terus dia bilang, mas, yang gue nggak pernah lupa sampai sekarang tuh dia pesan gini sama gue, mas jangan pernah tinggalin sholat. Itu pesan pertama. Yang kedua tuh pesannya, mas harus kuat dalam jalani hidup ya, harus lebih kuat lagi, dia bilang, dalam jalani hidup, kata pesan si kakek itu. Nah dari situ ya gue biasa aja gitu kan. Akhirnya bis gue datang dan gue naik. Dan kalau lu mau tahu siapa orang tua itu yang ketemu gue di 2008 secara nggak sengaja di Kopaja itu, yang bilang bahwa cewek gue yang dulu tuh bukan jodoh gue dan putus di 2010. Dan itu kejadian di tahun 2012.
kedua kalinya gue ketemu kakek yang sama, gue nggak pernah kenal kakek itu, dan selalu ini ada nih di akhir nih ceritanya ya, cuma selalu pada saat ketemu gue itu mukanya tuh selalu santun gitu. Sampai nanti di akhir ada lagi cerita yang gue ketemu dia, dan nanti mungkin di akhir gue ceritanya deh bang, ya kan. Nah itu, jadi 2012 itu kedua kalinya gue ketemu kakek itu di Terminal Serang. Terus gue juga sempat tanya ke dia, kakek mau kemana? Oh kalau saya musafir, saya hanya berkunjung dari masjid ke masjid aja.